Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Untuk video kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu materi tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, untuk materi kolonialisme dan imperialisme ini kita akan membahas 3 bagian penting, yaitu yang pertama mengenai proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai masa kekuasaan VOC. Yang ketiga adalah perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Selamat menyaksikan video lengkapnya. Baiklah adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Di gambar ini terdapat sebuah kereta api. Lalu, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Saya mau tanya, ketika melihat gambar ini, apa yang ada dalam benak adik-adik? Ya, jadi apa yang ada di benaknya adik-adik tentang kereta api? Coba kemukakan pendapat adik-adik di kolom komentar. Apabila menengok sejarah, penggunaan kereta api sebagai sarana transportasi merupakan warisan kolonial Belanda. Pada masa itu, kereta api merupakan sarana transportasi utama yang digunakan Belanda untuk mengangkut hasil perkebunan ke pusat kota dan pelabuhan. Hingga saat ini, kereta api masih menjadi moda transportasi utama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keberadaan kereta api menunjukkan bahwa masa kolonialisme Belanda merupakan pemberian yang besar bagi masyarakat Indonesia. Lalu kita mau tahu nih, bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu bisa datang ke Indonesia. Kita mau tahu bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa tersebut. Apa motivasinya? Mari kita lanjut materinya. Motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur dimulai pada abad ke-15. Pada masa itu, masyarakat Eropa sedang mengalami periode Renaissance. Periode Renaissance sering disebut abad pencerahan. Periode ini mengakhiri zaman kegelapan yang identik dengan dominasi gereja. Periode pencerahan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan bangsa-bangsa Eropa. Berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang mewarnai Eropa pada masa Renaissance mendorong bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba mengembangkan teknologi. Pada periode yang sama, bangsa-bangsa Eropa juga bersaing menemukan jalur perdagangan baru. Jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Eropa dan Asia dihindari sejak Kesultanan Turki Utsmani menguasai Konstantinopel atau Laut Mediterania. Nah, Ibu tadi telah jelaskan mengenai periode Renaissance yang mendorong bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba mengembangkan teknologi. Lalu faktor-faktor yang lain apa lagi? Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernah tidak kalian mendengar tentang James Watt? Nah, James Watt itu merupakan salah satu ilmuwan penemu mesin uap. Pada masa revolusi industri, penemuan mesin uap menempati posisi sangat penting. Mesin uap menjadi dasar perkembangan revolusi industri di Eropa. Selain itu, mesin uap menjadi lokomotif yang menggerakkan kapal uap. Dengan kapal uap inilah para pelaut melakukan penjelajahan samudra dan mengelilingi dunia. Prestasi para ilmuwan seperti James Watt dapat menjadi motivasi Anda untuk mengembangkan sikap kreatif dan inovatif pada diri Anda. Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata juga sudah ditemukannya teropong
Maka dengan teropong inilah para ilmuwan bisa mengamati benda-benda antariksa. Bersamaan dengan perkembangan teknologi, beberapa ilmuwan juga mengemukakan teori-teori mengenai alam semesta. Bagi bangsa-bangsa Eropa, teori Nikolaus Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat menimbulkan rasa penasaran. Lalu setelah teori Nikolaus Kopernikus, muncullah teori-teori lain dari beberapa ilmuwan. Kita jelaskan dulu mengenai Nikolaus Kopernikus. Ini dia nih wajahnya Nikolaus Kopernikus. Teori beliau yang terkenal adalah teori heliosentris. Menurut teori tersebut, bumi berputar mengelilingi matahari. Begitu pula planet-planet lain berputar mengelilingi matahari. Nikolaus Kopernikus menjelaskan jika seseorang berjalan dari satu titik ke arah barat, dia pasti akan kembali ke titik semula. Teori inilah yang kemudian dibuktikan oleh para pelaut Portugis dan Spanyol. Melalui penjelajahan dengan rute berlawanan arah, tetapi dapat bertemu di Kepulauan Maluku. Selanjutnya Galileo Galilei merupakan tokoh yang mendukung pernyataan Nikolaus Kopernikus, yaitu teori heliosentris, yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat dan dalam pergerakannya bumi mengitari matahari. Lalu bagaimana dampak teori tersebut dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan? Silahkan diskusikan bersama teman adik-adik, lalu kirim jawaban adik-adik ke laman komentar. Ada satu tokoh lagi, yaitu Sir Isaac Newton, yang menunjukkan bahwa bintang, planet, dan benda-benda antariksa bergerak dengan ketepatan yang dapat diramalkan seperti gerak jam. Kenyataan tersebut menjadikan pikiran manusia sanggup merangkum menjadi beberapa persamaan sederhana. Perkembangan teknologi dalam bidang perkapalan dan astronomi semakin menambah semangat bangsa Eropa melakukan penjelajahan untuk menemukan dunia baru. Pada masa itu, bangsa-bangsa Eropa telah mampu membuat kapal-kapal besar yang mampu mengarungi samudra dan tahan terhadap ombak besar. Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan kompas dan layar besar. Kompas digunakan sebagai sistem navigasi, sedangkan layar besar digunakan sebagai penggerak kapal yang memanfaatkan sistem angin. Faktor kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Saya jelaskan secara singkat saja, nanti saya kirimkan link untuk video lengkap mengenai peristiwa ini. Nah, pada tahun 1453, Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani menyebabkan jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia, khususnya Tiongkok dan India, terputus. Sebelumnya, Laut Mediterania juga telah dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani, sehingga perdagangan laut antara Eropa dan Asia Timur terhambat. Putusnya jalur perdagangan ini menyebabkan suplai rempah-rempah ke Eropa berkurang. Akibatnya, harga rempah-rempah di pasar Eropa semakin mahal. Kondisi inilah yang mendukung bangsa-bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru. Faktor yang ketiga yaitu pencarian rempah-rempah. Sebagian besar rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa ternyata terdapat di Indonesia. Tetapi sebelum membahas rempah-rempah apa saja dan di daerah mana saja, saya ingin sedikit menjelaskan. Ternyata emas dulunya itu bernama rempah-rempah. Jadi pada masa lalu harga rempah-rempah lebih mahal daripada emas. Itulah penyebab para penjelajah Eropa berlomba-lomba menemukan The Spice Island
atau kepulauan rempah-rempah. Lantas, apa yang menyebabkan rempah-rempah begitu berharga? Ternyata kondisi Eropa yang dingin menyebabkan bangsa-bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan penghangat tubuh saat musim dingin. Oleh karena itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama incaran para pedagang Eropa. Rempah-rempah tidak hanya menjadi kebutuhan bangsa-bangsa Eropa, tetapi rempah-rempah juga menjadi penyempurna cita rasa makanan. Nah, maka dari itu mereka berlomba-lomba mencari rempah-rempah. Lalu, rempah-rempah yang ada di Indonesia yaitu diantaranya adalah cengkeh, pala, bunga pala, dan lada. Cengkeh merupakan tanaman yang tumbuh subur di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pala diperoleh dari pohon pala yang merupakan tanaman endemik di Pulau Banda. Sementara itu, lada ditemukan di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa. Ketiga jenis rempah-rempah ini paling banyak diburu oleh pedagang Eropa. Selanjutnya, faktor yang terakhir nih, yaitu adanya semboyan 3G atau 3G. Nah, semboyan apakah itu? Yaitu semboyan gold, glory, dan gospel. Lalu, apa sih arti semboyan gold, glory, dan gospel bagi penjelajah bangsa-bangsa Eropa? Jadi, semboyan gold memotivasi bangsa-bangsa Eropa untuk memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang yang sangat berharga. Untuk semboyan glory berarti kejayaan. Semboyan ini mendorong berkembangnya imperialisme kuno. Berdasarkan imperialisme kuno, kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa saling mengalahkan untuk menjadi negara terkuat dan memiliki daerah kekuasaan yang luas. Di luar kekayaan dan kejayaan, ternyata para penjelajah Eropa juga mengusung misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan ajaran Injil yang disebut gospel. Oleh karena itu, setiap kapal yang melakukan penjelajahan samudra selalu diikuti kelompok misionaris. Bagi para misionaris, menyebarkan ajaran Injil merupakan panggilan hidup dan tugas mulia. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa memanfaatkan daerah koloni sebagai tempat menjalankan misi tersebut. Baiklah adik-adik, itulah tadi materi mengenai motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video ini, sebelum mengakhiri, silakan kalian memeriksa atau adik-adik memeriksa apakah semua pertanyaan saya tadi sudah kalian jawab di laman komentar. Oke, selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.